Tapi apa mungkin Anies yang notabene dipilih oleh rakyat diberhentikan oleh presiden? Jawabannya, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya diduga terkait dengan kasus terjadinya kerumunan massa di acara Habib Rizik Syihab. Anies sudah dipanggil dan Ridwan Kamil menyusul hari Jumat ini dipanggil oleh Mabes Polri. HRS juga rencananya akan dipanggil ke Mabes Polri dan beberapa orang lainnya. 18 November 2020, Pak Tito secara mengejutkan mengeluarkan instruksi Mendagri memberikan ultimatum kepada gubernur dan bupati atau wali kota untuk menegakkan prokes atau protokol kesehatan COVID-19. Dan bagi mereka yang melanggar, diancam bakal diberhentikan oleh Kemendagri. Connecting the dots, kita pasti paham instruksi tersebut ditujukan kepada siapa. Tapi apa mungkin Anies yang notabene dipilih oleh rakyat diberhentikan oleh presiden? Jawabannya bisa. Tapi apa mungkin? Bukan melalui impres Kemendagri, melainkan satu proses politik di DPRD dan juga proses hukum di Mahkamah Agung. Apabila kepala daerah atau gubernur dianggap melanggar sumpah atau janji jabatan atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah atau hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang, maka dapat diberhentikan dengan proses sebagai berikut. DPRD memutuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri 3/4 anggota DPRD dan putusan diambil 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Hasil putusan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lambat 30 hari. Hasilnya kembali diserahkan kepada DPRD atau putusannya kembali diserahkan kepada DPRD dan DPRD menyampaikan kepada Presiden. Presiden wajib memberhentikan gubernur dalam waktu 30 hari. Sebelum masuk ke proses hukum di Mahkamah Agung, berarti ada proses politik di DPRD. Nah, kita bahas nih proses politik di DPRD. Total anggota DPRD DKI Jakarta ada 106 anggota, dan rapat paripurna memutuskan gubernur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 harus 3/4, which means dihadiri 79 anggota DPRD. Sementara hitungan gue, koalisi pemerintahan hanya 70 kursi di DPRD DKI. Itu aja udah termasuk PDI, Golkar, PSI, dan juga Gerindra. Tapi kan kalian tahu sendiri bahwa Anies diusung oleh Partai Gerindra. Jadi meskipun Gerindra ada partai koalisi, kemungkinan besar Gerindra tidak akan setuju untuk menjatuhkan Anies sebagai gubernur. Jadi dari 70 kursi yang ada, hanya tersisa 52 kursi yang sangat jauh dari persyaratan rapat paripurna yang harus dihadiri 3/4 anggota DPRD atau sekitar 79 anggota DPRD. Nah, kalau cara tersebut dianggap ribet, ada cara kedua untuk memberhentikan Anies sebagai gubernur, yaitu dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah menteri dan presiden. Pemerintah pusat melakukan penyidikan yang kemudian hasilnya akan disampaikan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akan memutuskan berdasarkan hasil penyidikan dari pemerintah pusat. Kemudian nanti akan diperintahkan oleh presiden. Kalau menurut gue, memberhentikan Anies sebagai gubernur karena kerumunan massa di acara Habib Rizik Syihab agak sedikit berlebihan. Tapi gimana menurut kalian? Please komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like and share video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.